Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ernawati. Saya di sini ditugaskan untuk membuat video tentang 3 penyakit, yaitu kelainan sistem pencernaan dan metabolisme. Yang pertama ada penyakit polip usus, hernia ventral, dan anemia hemolitik. Baiklah, simak penjelasan dari saya. Polip usus. Polisi usus adalah pertumbuhan jaringan abnormal yang muncul di dinding bagian dalam usus besar atau retrum. Sebagian besar polip bersifat jinak non-kanker, namun beberapa dapat berkembang menjadi kanker kolateral, terutama jika tidak terdeteksi dan diobati. Gejala pilio tergantung jenisnya. Pilio non-paratik atau umum tidak menyebabkan lumpuh, demam, sakit tenggorokan, mual, muntah, nyeri otot dan punggung, sakit perut karena infeksi usus. Penularan fekal oral dari kotoran ke mulut, oral melalui air liur atau percikan droplet. Pilio sangat mudah menular, terutama di lingkungan dengan sanitasi buruk. Pencegahan, vaksin OPV, oral pilio-vaccine, tetes mulut mencegah infeksi usus. Vaksin IPV, ineffecent polio, vaccine suntikan mencegah infeksi sistem saraf. Sanitasi dan kebersihan lingkungan, cuci tangan pakai sabun. Pentingnya pemeriksaan rutin. Pemeriksaan kolonoskopi rutin sangat penting untuk mendeteksi polip usus pada tahap awal. Dapat diangkat dan mencegah perkembangan menjadi kanker usus besar. Biasanya disarankan untuk orang berusia 50 tahun ke atas atau lebih jika memiliki riwayat keluarga dengan polip usus kanker. Hernia ventral. Hernia ventral adalah jenis hernia yang terjadi ketika jaringan parut atau usus menonjol melalui kelemahan atau lubang di dinding parut. Kondisi ini dapat terjadi berbagai lokasi di perut, termasuk di area bekas syarat bedah, di sekitar pusar, atau di area otot perut lainnya. Penyebab kelemahan otot perut. Kondisi ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti kehamilan, obesitas, merokok, dan mengangkat beban berat. Luka sayatan hernia insertional dapat terjadi di area bekas sayatan operasi. Cacat bawaan. Hernia ventral dapat juga terjadi sejak lahir karena adanya cacat pada dinding perut. Jenis-jenis hernia ventral, yaitu yang pertama hernia insisional terjadi di bekas sayatan bedah. Yang kedua, senia umbilikal terjadi di sekitar pusar. Hernia epigastrik terjadi di atas pusar. Hernia spartit terjadi di dekat tulang pinggul. Gejalanya yaitu benjolan atau tonjolan di area perut yang mungkin terasa sakit atau nyeri, terutama saat berdiri, mengejat, atau mengangkat beban. Rasa tidak nyaman atau tekanan di area perut, mual, muntah, atau sembelit jika hernia terperangkap tratrigus. Pengobatan yaitu perbaikan bedah, biasanya diperlukan operasi untuk memperbaiki hernia ventral. Perawatan non-bedah dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman dan mencegah hernia memburuk. Gaya hidup sehat, mengurangi berat badan, menghindari merokok, dan menghindari mengangkat beban berat dapat membantu mengurangi gejala hernia. Pencegahan yaitu menjaga berat badan yang sehat, mengurangi atau berhenti merokok, menggunakan sabuk perut saat mengangkat beban berat, memperkuat otot-otot perut dengan latihan fisik. Anemia hemolitik. Anemia hemolitik adalah kondisi di mana sel darah merah dihancurkan lebih cepat dari seharusnya, menyebabkan jumlah sel darah merah dalam darah berkurang. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari kelainan genetik, infeksi, sehingga reaksi autoimun. Penyebab anemia hemolitik yaitu kelainan genetik. Beberapa kelainan genetik seperti defisien G6PD dan penyakit sel sabit dapat menyebabkan sel darah merah lebih mudah hancur. Yang kedua, infeksi seperti malaria dapat menyebabkan sel darah merah dihancurkan. Yang ketiga, reaksi autoimun. Salah mengenal sel darah merah sebagai zat asing dan menyerang sehingga sel darah merah dihancurkan. 4. Penyakit kelainan.
beberapa penyakit seperti penyakit lupus dan penyebab anemia hemolitik. Yang kelima, obat-obatan. Jenis obat dapat menyebabkan sel darah merah dihancurkan. Yang keenam, kondisi mekanis. Kerusakan fisik pada sel darah merah seperti akibat penggunaan perangkat medis selama operasi jantung terbuka dapat menyebabkan sel darah merah. Gejala anemia hemolitik yaitu lelet dan mudah lelah, kulit pucat atau kekuningan, detak jantung tidak teratur, kurangnya sel darah merah dapat menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah sehingga detak jantung tidak bisa teratur. Napas pendek, kurangnya sel darah merah dapat mengurangi posakan oksigen ke paru-paru sehingga napas bisa menjadi pendek. Pembesaran limpa. Dalam beberapa kasus, limpa dapat membesarkan untuk mencegah memfilter sel darah merah yang rusak. Pengobatan anemia hemolitik, yaitu transfusi darah untuk menggantikan sel darah merah yang hilang, obat-obatan untuk mengatasi infeksi, mengendalikan reaksi autoimun, atau menekan sistem imun. Pengobatan kondisi yang mendasarinya, spesifisi dalam kasus spesifik antibiotik diberikan untuk mengatasi infeksi. Pencegahan anemia hemolitik yaitu mengonsumsi makanan bergizi untuk memastikan tubuh mendapatkan cukup nutrisi. Menghindari obat-obatan yang dapat memicu anemia hemolitik. Jika sedang mengonsumsi obat-obatan, konsultasi dengan dokter. Menjaga kebersihan untuk mencegah infeksi yang dapat menyebabkan anemia hemolitik.